Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, mengejutkan kembali bahwa isi rekening Panji Gumilang berjumlah triliunan rupiah. Ada transaksi mencurigakan dari Al Zaitun. Bayangkan begitu kan, dari mana uang ya sampai triliunan itu begitu kan. Bagaimana seolah-olah pemerintah hari ini begitu kan membiarkan ini semua begitu. Dari mana, donasi dari mana begitu kan. Itu kan banyak muncul spekulasi hari ini begitu. Al Zaitun ada yang kemudian ada yang membackingi, terus kemudian banyak yang mendukung di situ begitu. Ada apa begitu kan? Uang triliunan itu dari mana begitu kan? Kan begitu logikanya. PPATK ini segera diproses secara ya hukum begitu kan. Kalau memang ada sesuatu yang penyimpangan di dalamnya begitu. Tetapi kita lihat saja kalau seperti ini terus bagaimana begitu kan? Ya bisa saja ini berkedok agama begitu kan, tetapi dipelihara oleh pemerintah begitu kan, dengan asumsi bahwa ya setiap pemilu bisa dibutuhkan di situ begitu kan. Tetapi kita lihat saja nanti bagaimana begitu kan ya komentar-komentar Pak Mahfud begitu. Karena salah satu orang yang kemudian dipercaya hari ini ya Pak Mahfud begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen yang mengejutkan bahwa isi rekening Panji Gumilang berjumlah triliunan rupiah. Ada transaksi mencurigakan dari Al Zaitun. Benarkah seperti itu begitu ya? Setahu saya sih pihak berwajib baru ya boleh meminta data pribadi seseorang dari bank setelah orang itu terbukti bersalah. Dan ini dibuktikan lewat pengadilan. Kalau belum ya artinya pelanggaran privasi begitu. Ya kita lihat saja bagaimana dengan hal ini semua begitu ya. Bahkan ya aku mah nggak terkejut ya karena bukan FPI atau HRS makanya tidak dibubarkan, tidak dibekukan rekeningnya secepat kilat ya. Coba kalau FPI sepertinya Pak Mahfud MD ya dan kawan-kawannya akan secepat membekukan dan membubarkan Al Zaitun. Benarkah seperti itu begitu ya? Maka bagaimana tanggapan Pak Mahfud hari ini begitu ya? Kalau dengan adanya triliunan di situ dari mana uangnya begitu? Bahkan makanya sasaran empuk minta sumbangan dana 0,1% adalah buat dukungan yang mau menjadi pejabat ya. Jadi bupati 10 miliar cukup, kabupaten lebih banyak cuacanya daripada kota yang banyak masalahnya. Mungkin ini yang menyebabkan banyak yang bela. Ya di satu sisi kita lihat saja begitu kan. Kepentingan sendiri kalau punya 2 juta pengikut lalu kemudian menjadi calon presiden di situ begitu kan, bisa saja dimanfaatkan di situ begitu ya. Kita lihat saja nanti bagaimana prosesnya ini begitu, apakah ada tindak pidana atau apa begitu kan, atau yang kemudian yang mengatakan bahwa di luar sana mengatakan sesat atau apa begitu kan. Kita lihat saja nanti begitu ya. Makanya banyak yang dilirik dan dikriminalisasi. Kalau nggak ada uang di rekening, siapa juga yang mau ngelirik? Ini berita belum selesai nyata-nyata ya, melenceng ya. Ada apa yang bangsa NKRI ya? Seingat saya ormas dan pesantren yang berhubungan dengan Habib Rizik pada waktu itu kalau cepat banget diselesaikan. Ya, pada akhirnya maka di sini seolah-olah masyarakat berspekulasi bahwa ya ini terkesan dibiarkan oleh pemerintah begitu kan. Dan bahkan ada pernyataan yang mendukung dan ada yang tidak mendukung di satu sisi begitu kan. Kok aneh begitu ya? Ada apa begitu kan? Ya pada hakikatnya kalau kita ingin menegak dengan seadil-adilnya maka tegaklah di situ begitu ya. Jadi karena melihat dari video-video yang beredar hari ini banyak sekali begitu kan, ngaku komunis lah, ngaku inilah dan sebagainya begitu. Dan bahkan menurut saya pribadi kalau ada tindak pidana silahkan begitu kan. Dan bahkan uangnya dari mana begitu ya. Bahkan bisa jadi ya, jadi Al Zaitun ya tempat penyimpanan dan menyembunyikan uang para pembacking. Benarkah seperti itu? Kita lihat saja nanti begitu kan, biar Pak Mahfud yang berbicara ini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya yang mengejutkan, isi rekening Panji Gumilang berjumlah triliunan rupiah. Ada transaksi mencurigakan di Al Zaitun ya. Dikutip dari tv1news.com ya. Nominal uang dalam rekening yang diduga memiliki pengasuh pondok pesantren ya Al Zaitun Panji Gumilang bernilai fantastis. Ya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK telah memblokir ratusan rekening yang diduga milik Panji Gumilang. Ya, jumlah mutasi dari ratusan rekening diduga ya milik Panji Gumilang tersebut mencapai triliunan rupiah. Bayangkan dari mana uangnya begitu kan ya. Kita harus buktikan bahwa hal inilah yang kemudian ya, kalau memang dia tidak ada dampak, tidak ada pidana begitu kan ya, kenapa lalu kemudian ya lalu apa sih ya kok uangnya bisa triliunan dari mana, bisnisnya apa begitu kan ya. Kalau
dapat dari bisnis dan sebagainya, ngapain kita harus memblokir itu begitu kan. Tetapi kita lihat saja begitu kan. Saya rasa pondok pesantren itu tidak mungkinlah mencapai triliunan kalau tidak punya ya BMT, tidak punya minimarket dan sebagainya begitu kan. Ya diblokir, kata Kepala PPATK Iwan Yustian Vanda dihubungi ya. Bahkan ya Iwan Yustiana juga membenarkan ketika ditanya ya soal jumlah mutasi rekening Panji Gumilang yang mencapai triliunan rupiah. Bayangkan dari mana begitu kan. Apakah dia punya bisnis dan sebagainya begitu. Ini kita harus telusuri begitu ya. Bahkan sementara Bareskrim Polri memastikan bakal mendalami dugaan transaksi mencurigakan dari rekening Panji Gumilang. Bareskrim bahkan sampai yang membentuk tim sus untuk menangani kasus transaksi mencurigakan dalam rekening Panji Gumilang tersebut. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyebutkan pengusutan ikhwal rekening merupakan bagian dari ya Bareskrim Polri, yaitu menjadi bagian dari tugasnya Bareskrim. Nanti itu sudah ada tim yang dibentuk ya, kata Irjen Sandi kepada awak media. Bahkan Sandi mengatakan tim tersebut nantinya akan bertugas sesuai tugasnya masing-masing. Ada pula tim yang bertugas untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak lain. Ada tugas masing-masing siapa yang harus berkoordinasi dengan PPATK misalnya, ujarnya begitu. Dan bahkan ia mengatakan bahwa lebih jauh ya Sandi menuturkan kepolisian juga akan ya mencari saksi ahli untuk ya dimintai keterangan ihwal ya sengkarut kasus pondok pesantren tersebut. Kemudian mencari saksi ahli melengkapi dan kebutuhan-kebutuhan ya penyidikan lainnya supaya menjadi terang imbuhnya. Jadi artinya apa? Kalau memang ada yang tersembunyi di dalamnya, maka kita harus proses secara hukum ya. Karena pada akhirnya kita tahu sendiri bahwa orang-orang inilah yang kemudian bisa saja menghancurkan negara kita, bisa saja ada sesuatu yang kemudian tersimpan di dalamnya begitu kan. Kenapa? Ya karena pada hakikatnya kita tahu sendiri bahwa persoalan-persoalan seperti ini menurut saya pribadi begitu ya, kalau memang ada tindak pidana ya secara tegas begitu kan. Kenapa masih diundur-undur sana sini begitu ya? Tetapi soal uang itu dari mana aliran dananya begitu, itu yang seharusnya diproses secara hukum begitu kan. Apakah dari dana korupsi atau apa begitu kan. Jadi kita lihat saja, bisa saja pejabat-pejabat itu bisa menitipkan sana sini begitu kan, bisa saja begitu. Tetapi kita lihat saja nanti bagaimana proses ini semua, apa yang sebenarnya terjadi begitu ya. Karena proses demokrasi kita begitu kalau seperti ini terus ya demokrasi kita bisa gagal. Bisa saja seperti itu begitu ya. Kita tahu bahwa proses dalam hal ini ada kaitannya juga begitu kan dengan demokrasi modern hari ini. Bahwa demokrasi modern hari ini menunjukkan bahwa ya kalau seperti ini itu bisa menghancurkan itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.